Jadi supervised learning kayak yang kemarin kita bicarakan itu sebenarnya identik dengan klasifikasi. Nah, oke ya. Jadi pertama kita review dulu pertemuan kemarin itu adalah KDD, Knowledge Discovery in Database. Sebenarnya KDD ini merupakan salah satu bagian daripada pre-processing, atau pre-processing itu bagian utama daripada KDD. Kemarin kita sudah memahami ya, KDD itu fasenya ada seleksi data, ada pemilihan data, ada clean atau pemilihan data itu ada dua, pre-processing dan cleaning. Ada transformasi, setelah itu ada data mining. Nah, sekarang baru kita data miningnya. Jadi data mining ya, kita masuk ke bagian data mining. Nanti yang terakhir kita ada namanya interpretasi dan evaluasi. Evaluasi nanti kita di pertemuan pengayaan ya, pertemuan 13 atau 14. Nah, karena di sini sebenarnya nanti memang harus ke bidang risetnya. Nah, kalau yang syukur-syukur ada yang mengambil bidang riset data mining, mungkin langsung bisa membuat kelompok sendiri ya, kelompok untuk riset ke depan terkait dengan machine learning ini atau data mining. Ini ada beberapa fase. Terus ini ada data mining atau proses yang memang benar-benar akan kita kerjakan. Itu ada banyak ya, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada regression model, ada association rules, sama ada other model yang lain. Nah, sekarang ini kita ngomongin terkait dengan supervised learning, temuan kemarin. Nah, baru kita sekarang masuk di bagian supervised learning atau dan classification. Jadi ada supervised, itu apa sebenarnya supervised learning, apa sebenarnya klasifikasi. Oke ya, ini contohnya. Jadi supervised learning ini Anda harus bisa membedakan mana yang unsupervised, mana yang supervised. Ini ya, ada supervised learning itu sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih. Jadi ada data yang dilatih, ada namanya pelatihan. Nah, dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah pengelompokan suatu data ke dalam data yang sudah ada. Jadi yang namanya supervised learning itu datanya itu sudah dilatih. Nah, ini pelatihannya, ada training, ada testing. Ini data yang akan diujikan dari data training ini. Nah, kemarin dari contohin ya, dari 20 data itu akan kita pisah menjadi dua. Itu yang dikatakan sebagai whole out, pembagian data berdasarkan whole out, atau pembagian data berdasarkan persentase. Data training itu harus lebih banyak daripada data testing. Nah, ini diingat-ingat ya, data training itu harus lebih banyak atau lebih besar daripada data testing. Anda boleh membaginya secara banyak cara ya. Pertama itu menggunakan whole out, yang kedua itu menggunakan cross validation, yang ketiga itu boleh membagi data berdasarkan clustering. Nah, clustering itu adalah teori baru ya. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan membagi data berdasarkan whole out. Jadi ini ada training, sebisa mungkin training itu harus lebih besar atau minimal sama dengan testingnya. Berarti kalau di sini 60, di sini harus 40%. Di sini 70, di sini 30, atau di sini 75, di sini 25. Nah, seperti itu terus. Tidak boleh data training itu lebih besar daripada data testing. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini ya. Ini adalah data yang sudah diketahui, training, targetnya kita udah tahu. Sakit, tidak sakit, sakit, tidak sakit. Jadi targetnya tahu. Sedangkan testing, ini kita tidak tahu. Apakah dia sakit atau tidak sakit. Nah, seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan training testing, dataset itu sebelum kita cobakan dengan data baru, itu kita pecah dulu untuk mempelajari akurasi dari performa algoritma. Misalkan Anda punya data 100, data trainingnya 100, setelah itu punya data testingnya 2. Jadi data training itu misalkan ada 100 data, kita punya data training 100 data, lalu kita punya testingnya 2. Jadi kita akan cobakan 2 data ke 100 data. Sebelum mencobakan yang 2 ini, Anda sebisa mungkin membagi yang 100 data itu menjadi 2 bagian, yaitu sebagai training dan testing. Itu untuk apa? Untuk mengukur akurasi dari performa data dan algoritmanya, terutama performa algoritma. Anda menggunakan KNN, jadi diuji dulu dengan data ini berapa persen akurasi daripada algoritma KNN itu sendiri. Jadi sebelum ditentukan dengan data yang baru. Nah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dicek dulu. Ternyata akurasinya itu
akurasinya ternyata 60%. Nah, 60% berarti kemungkinan besar akurasinya sangat kecil itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Apakah kita ganti datanya atau kita perbaiki datanya atau seperti apa? Nah, itu yang baru masuk ditolak saja ya. Ini sudah siang betul. Saya tolak nih. Baru boleh masuk. Nah, sudah lewat 30 menit baru masuk ya. Nah, gitu ya. Jadi memang yang namanya ini kita cobain dulu. Kita cobain dulu semuanya, nanti dapat performa algoritmanya atau akurasinya berapa. Ternyata akurasinya 90%. Berarti data ini bisa kita cobakan dengan data yang baru. Atau algoritma ini bagus untuk data yang baru. Nah, gitu ya. Jadi kita cobain dulu. Nah, itu namanya proses learningnya. Nah, kalau sudah dapat akurasinya, baru kita cobain data testing yang 2 tadi terhadap 100 data trainingnya. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi Anda tidak bisa melakukan yang namanya boleh-boleh saja langsung, tapi kita tidak tahu bagaimana ininya performance algoritma dengan data itu sendiri. Nah, ini ya, ini perlu dilakukan. Nah, kebanyakan yang dulu-dulu tidak mencobakan ini, meskipun dengan KNN Anda tetap akan menguji performanya. Ini ya, ini namanya supervised learning. Nah, supervised learning ini, nah ini ciri khasnya nih ya. Dalam klasifikasi diberikan sejumlah record yang dinamakan training set. Nah, ini namanya training set. Ini training set ya. Jadi training set terdiri dari beberapa atribut. Nah, ini ada atribut 1, atribut 2 sampai atribut N. Nah, atribut dapat berupa continue atau kategoris, bebas ini atribut ini ya. Karena nanti kita akan lakukan KDD, proses kemarin, knowledge discovery database atau preprocessing itu. Selanjutnya, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk record. Nah, ini recordnya ya. Jadi ada beberapa record, ada namanya kelas. Di atribut 1, 2, 3 sampai atribut N, ternyata ada atribut yang dinamakan sebagai kelas. Contoh yang kemarin ya, data kemarin itu ada kelasnya itu adalah apakah terkena darah tinggi atau tidak. Itu kelasnya, yes or no. Itu dikatakan sebagai kelasnya. Jadi inilah yang kita punya contekan dulu. Jadi yang namanya supervised learning itu kita punya pembelajaran atau punya contekannya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal mempelajari. Kalau saya mau mencobakan di kelas ini, trainingnya misalkan ada 45 orang. Kita training menggunakan KNN, ternyata akurasi terkait dengan data Anda, terkait misalkan bagaimana produktivitas Anda ketika kuliah. Ternyata akurasinya itu adalah 80%. Nah, kita cobain dengan adik kelas Anda. Adik kelas Anda misalkan 2 orang, kita cobain menggunakan dataset Anda itu. Nah, sudah dipelajari, ternyata mereka masuk di bagian mana, produktif atau tidak. Seperti itu ya. Nah, nanti kita hitung performance algoritmanya berapa. Nah, ini terkait dengan supervised learning. Jadi, ciri khasnya seperti ini ya. Nah, ini ya ada record yang training set. Ini training set. Ini dapat berupa atribut, bisa continue atau kategoris. Nah, itu menunjukkan atribut kelas. Nah, ini kira-kira. Selanjutnya, tujuan daripada melakukan klasifikasi. Jadi, kalau orang nyebut klasifikasi itu identik dengan supervised learning, atau kalau orang nyebut supervised learning, oh itu berarti kaitannya dengan klasifikasi. Nah, gitu aja ya. Jadi kalau ada orang nyebut supervised dan klasifikasi itu hampir sama. Nah, bedanya supervised learning itu ada 2, ada klasifikasi dan ada regresi biasanya itu. Nah, tapi yang namanya regresi itu belum tentu supervised learning. Nah, ini ya, ini perlu dipahami benar-benar. Pertama, menemukan model data training dari training set yang membedakan record ke dalam kategori atau kelas yang sesuai. Nah, jadi kita melakukan pembelajaran data yang belum punya label ke dalam data yang sudah label. Nah, yang kedua, mengambil keputusan dengan memprediksikan satu kasus berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh. Jadi kita bisa memprediksikan nih, Anda ini bisa tepat waktu atau enggak kira-kira kuliah di SI ini. Nah, kita bisa prediksikan dari data-data alumni yang orang itu sudah tepat waktu. Nah, ya, kita bisa memprediksikan ini Ahmad Rizky ini bisa tepat waktu nggak kira-kira. Nah, berarti bagaimana cara memprediksikan? Ya, berarti kita mempelajari dulu data orang-orang yang di SI yang tepat waktu. Yang tepat waktu ya, bukan yang tidak tepat waktu. Cari alumni yang pinter-pinter, yang kuliahnya tepat waktu. Cari yang memungkinkan di atas IPK-nya itu ya 3,25 lah ya, untuk trainingnya, jadi bagus. Ya, Anda dicobain, ternyata Anda tepat waktu apa enggak gitu. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, Anda akan dipelajari dengan data yang seimbang. 50% data orang yang tidak tepat waktu, 50% data yang tepat waktu.
Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi yang dikatakan sebagai supervised learning itu kita banyak kemungkinan untuk mempelajari satu hal dari dataset. Nah, di antara dua, 50% 50%, berarti 50% data yang Anda gunakan tepat waktu, yang 50% tidak tepat waktu. Itu jadikan data training untuk mempelajari diri Anda. Nah, untuk mempelajari Anda secara spesifik, gunakan 100% data orang yang tamat tepat waktu. Nah, konsep dasarnya sebenarnya seperti itu. Dipelajari apakah Anda tepat waktu atau enggak, kayak gini ya. Oh, ternyata Anda tidak tepat waktu, bisa diprediksikan. Apapun itu ya, yang penting kita punya training set atau data setnya itu yang lengkap dan yang memungkinkan untuk bisa dilakukan percobaan di machine learning. Nah, itu ya. Jadi tujuan klasifikasi untuk itu ya. Pertama, menentukan ya, menemukan model. Jadi kita pemodelan dulu. Yang namanya pemodelan itu model apa yang paling bagus. Oh, ternyata model percobaan A dengan iterasi B dengan beberapa bagian C. Nah, seperti itu. Setelah itu baru dapat suatu keputusan dari model itu, baru kita gunakan yang namanya prediksi machine learning itu atau hasil daripada model itu untuk memprediksikan ke depan. Ya, meramal. Jadi kayak ini. Bisa meramalkan cuaca gitu. Ya kira-kira gunakan ini. Terus konsep pembentukan model klasifikasi. Untuk mendapatkan model, kita harus melakukan analisis terhadap data latih atau training set. Nah, jadi syarat data latih itu atau data training itu seperti apa? Satu, datanya itu harus sudah bebas daripada 3 hal kemarin. Tidak ada outlier, tidak ada noise, tidak ada yang namanya redundancy data. Satu itu ya. Harus kayak gitu. Yang kedua, data Anda itu sebisa mungkin sudah memang benar-benar sudah bersih, sudah siap digunakan. Tidak ada lagi ya kayak tadi ya. Atau ada data pencilan, tidak ada lagi. Nah, yang ketiga, yang perlu kita analisis adalah sedangkan data uji atau data set itu atau test set digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari model. Kita sudah punya data training yang bagus tadi, ya kita uji dengan data yang memang belum punya contekan, belum punya kelas. Nah, itulah gunanya data uji. Klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksikan nama atau nilai kelas dari suatu objek. Kita kayak tadi ya, bisa memprediksikan hal apapun, yang penting data itu bisa kita translasikan, maka kita bisa lakukan yang namanya prediksi. Oke ya. Jadi kalau ada orang ngomong klasifikasi dengan prediksi itu hampir mirip ya, karena sifat klasifikasi itu ada dua. Benar-benar mengklasifikasikan atau klasifikasi dalam bentuk prediksi. Nah, itu ada dua ya. Nah, jadi kalau orang ngomongin, oh ini bisa diprediksi dengan KNN, itu sama aja, boleh saja. Oh ini bisa diklasifikasi dengan KNN, sama maknanya. Nah, ada beberapa algoritma yang hanya untuk memprediksikan. Contohnya itu adalah regresi linier. Itu nggak bisa mengklasifikasikan. Nah, tapi bisa memprediksikan. Proses klasifikasi dibedakan dalam 2 tahapan. Jadi ini tahap ini ya. Pertama, pembelajaran atau pembangunan model. Tiap-tiap record pada data latih dianalisis berdasarkan nilai atributnya dengan menggunakan suatu algoritma klasifikasi untuk mendapatkan model. Jadi kita menganalisis dulu tiap record yang kayak kemarin ya, kita pelajari dulu apakah punya hubungan eksplisit atau implisit. Nah itu ya, ada kaitannya apa tidak kira-kira. Kalau tidak ada kaitannya kita buang, kita screening. Tapi kalau ada kaitannya, nah ya kita lakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus menggunakan algoritma. Sebenarnya Anda tidak bisa menentukan algoritma itu duluan ya. Pak, saya mau menggunakan Kamin, saya mau menggunakan Kamedor, itu tidak boleh. Anda menentukan algoritma karena mesin Anda itu mau kemana-mana, Anda mau pakai kendaraan apa gitu ya. Saya mau pergi ke gunung, apakah Anda harus pakai mobil? Enggak ya. Saya ini mau ke jalan raya, jalannya licin dan di situ banyak kendaraan, apakah Anda harus pakai sepeda? Enggak ya. Jadi tidak boleh, tidak bisa Anda itu menentukan algoritmanya dulu. Itu salah bener. Pak, saya mau menggunakan algoritma Kamins. Untuk apa? Nggak tahu Pak, saya tahunya Kamins. Itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Nah, yang bagaimana caranya? Ya Anda pelajari dulu datanya. Data ini, data A, B, C, datanya. Setelah itu Anda pelajari bagaimana pola data itu, baru Anda bisa menentukan algoritma. Ternyata pertama menentukan tekniknya ya. Oh, data ini ternyata dalam bentuk supervised learning, berarti saya harus menggunakan klasifikasi karena ada kelas-kelasnya.
Data ini tidak bisa untuk dijadikan kelas, berarti ini unsupervised learning. Berarti saya gunakan clustering. Nah, itu yang pertama, tekniknya dulu, yang menggunakan teknik unsupervised atau supervised itu namanya tekniknya. Ya, ilmunya data mining, tekniknya itu supervised learning, algoritmanya itu adalah algoritma KNN misalkan. Oh, saya menggunakan KNN, itu algoritmanya. Pemodelannya berdasarkan matematika atau statistik. Nah, itu model. Nah, membangun model, classifier, mesin. Nah, model itu mesinnya ya. Mesinnya dalam bentuk apa? Matematis atau dalam bentuk statistik. Nah, ini jangan kebalik-balik ya. Jadi ada metode, ada teknik, ada algoritma. Algoritma sama metode hampir sama. Nah, ada namanya model, pemodelan. Pemodelannya apa? Ini mau dimodelkan. Nah, modelnya apa gitu? Modelnya itu dalam bentuk matematis kah atau dalam bentuk statistik kah? Itu namanya model. Kalau orang sering bilang model, oh ini modelnya harusnya gunakan model yang ini nih. Nah, berarti harusnya menggunakan teorema atau menggunakan rumus atau menggunakan persamaan maksudnya gitu. Nah, dia model itu seperti itu. Oh, ini harus menggunakan algoritmanya salah nih. Jadi kalau orang itu ngomong algoritma, berarti Anda langsung terpikir algoritma itu ada KNN, ada K-means, ada macam-macam, itu namanya algoritma. Tapi kalau menggunakan teknik, oh tekniknya salah nih. Nah, berarti Anda harus langsung terpikir, berarti tekniknya antara supervised learning, unsupervised learning, semi supervised learning, atau association rules. Nah, itu namanya teknik. Nah, itu ya, itu perlu Anda bedakan mana yang teknik, mana yang metode atau algoritma, mana yang model. Nah, ini kebalik-balik orang kadang, Pak saya menggunakan teknik K-means. Itu bukan teknik, itu algoritma, metode. Nah, klasifikasi pada tahap ini, data uji digunakan untuk mengetahui akurasi dari model yang dihasilkan. Nah, semua algoritma itu menggunakan modelnya matematis. Nah, gitu ya. Jadi model algoritma yang digunakan di machine learning itu adalah matematis. Jadi kalau ada orang ngomongin terkait dengan saya ingin mengetahui akurasi dari model yang dihasilkan. Maksud model yang dihasilkan itu dari persamaan yang persamaan umum itu dimasukkan sebuah angka, hasilnya kayak apa. Masih ingat ketika kita belajar regresi linier kan itu ada membangun model ya. Nah, jadi model yang dipakai itu yang mana? Itu yang akan diterapkan di sistem kalau kita membangun sistem. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan bingung lagi, jangan kebalik-balik lagi ya. Jadi model itu ya dibangun, diciptakan dari persamaan matematika. Nah, itu ya. Ini terkait dengan konsep pembentukan klasifikasi. Jika tingkat akurasi yang diperoleh sesuai dengan nilai yang ditentukan, maka model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan record data baru yang belum pernah dilatihkan atau diujikan sebelumnya. Yang kayak tadi, ternyata akurasinya itu tinggi. Nah, akurasi tinggi di sini ini tidak ada batasan ya. Berapa akurasi itu bebas, terserah. Karena akurasi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, faktor datanya yang paling penting. Yang kedua adalah faktor metodenya. Kalau faktor datanya, berarti Anda harus memperbaiki datanya. Oh, datanya nggak bisa dipakai lagi. Oh, ini jelek, datamu nggak bisa. Nah, kalau Anda nyuguhkan data ke saya. Datanya kayak gini, saya sudah ngomong dengan clue. Kayaknya mending ganti data deh. Nah, berarti itu Anda harus peka ya, berarti data saya jelek. Nah, maka kalau ada pembimbing itu udah ngomong atau penguji ngomong, mungkin bisa ditinjau ulang data. Berarti sebenarnya coba cari alternatif lain atau perbaiki dulu datanya. Nah, atau datanya kalau misalkan ada yang ngomongin yang paling fatal lah, datanya ini kayaknya nggak bisa nih. Nah, itu berarti ya memang nggak bisa gitu. Mau diapa-apin nggak bisa. Itu faktor pertama. Nah, jadi caranya bagaimana kalau terkait dengan data? Satu, diperbaiki datanya. Dilakukanlah cleaning, dilakukanlah macam-macam ya, dilakukan smoothing, dilakukan namanya fitur selection, macam-macam itu boleh dilakukan dengan banyak cara. Cara yang kedua, faktor yang kedua itu adalah terkait dengan metodenya. Nah, metodenya kayaknya datanya bagus, tapi di akurasinya kok jelek, berarti nggak cocok dengan metodenya, dengan algoritmanya. Nah, berarti kalau tidak cocok dengan algoritma, langkah pertama Anda boleh mengganti algoritma. Ternyata KNN kurang bagus akurasi, cobain dengan PNN, cobain dengan night bias, cobain dengan LVQ, cobain dengan neural network, artificial neural network. Nah, bisa jadi Anda langsung membandingkan di antara 5 algoritma itu sekaligus. Mana yang paling bagus, ya itu yang akan kita gunakan. Nah, itu untuk riset ya. Atau Anda tetap bertahan menggunakan KNN. Saya maunya KNN Pak, karena saya bisanya KNN. Oke, nggak apa-apa. Berarti Anda kalau mentok di algoritmanya, berarti silahkan dioptimasi. Optimasi itu apa? Optimasi itu adalah menyisipkan satu algoritma ke dalam algoritma yang lain.
Nah, gitu ya. Jadi ini lagi belajar di SII itu algoritma optimasi. Kemarin baru separuh ya yang presentasi ya. Minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan kayaknya saya ada kegiatan ya di Hotel Web Jumat, Sabtu, Minggu. Kayaknya kita ganti malam ya, malam Sabtu kita kuliah, malam Jumat kita kuliah. Oke, nah ini ya, jadi faktor yang mempengaruhi terkait dengan akurasi itu pertama datanya, yang kedua itu algoritmanya sebenarnya. Nah itu coba, berarti di situ Anda bisa meriset. Ternyata akurasi Anda rendah, nah itu bisa dilihat dari datanya kah atau dari algoritma yang digunakan. Nah makanya itu banyak percobaan, dicobain dengan beberapa cara, membagi data dengan banyak model kah, atau memperbaiki datanya, atau lakukan fitur selection, atau lakukan optimasi. Itu banyak cara. Nah esensi daripada risetnya itu sebenarnya di situ. Jadi kalau riset Anda itu melakukan prediksi menggunakan KNN dengan data mahasiswa SI, nah itu bukan riset, itu cuma nerapin gitu aja gitu doang, itu tugas kuliah. Esensi daripada risetnya itu mencari kelemahan-kelemahan itu tadi. Nah kalau Anda mau masuk di publikasi yang bagus, nah seperti itu kira-kira. Namun jika hasil akurasi, nah ini ya sudah saya ini kan ya, belum maksimal, pertama mencoba apakan dengan model yang lain atau lain, melakukan optimasi atau melakukan pemodelan teknik pembagian data yang lain. Nah, pembagian data ini kan banyak caranya ya. Yang paling umum adalah hole out. Nanti yang kedua yang lebih spesifik menggunakan key fault cross validation. Yang ketiga clustering hole out. Nah, ada clustering hole out itu adalah mengcluster dulu, setelah itu membagi secara hole out juga. Nah, gitu ya. Oke, ini pembentukan model klasifikasi. Jadi seperti ini kira-kira kalau kita belajar terkait dengan pemodelan klasifikasi itu. Yang pertama itu ini ya, ada namanya training. Jadi training ini seperti ini, ada data, ini namanya training data. Dari training data ini kita bentuk yang namanya model classifier. Nah model classifier, namanya model itu pemodelan matematis. Nah kalau nggak matematis, statistik. Kalau nggak ya logika, algoritma. Sebenarnya algoritma ini kan didasarkan dari matematika juga kan. Jadi inti contohnya adalah classifier. Classifier itu adalah mesinnya, mesin pembangunnya, itu yang namanya classifier. Kalau di AI ada mesin inferensi namanya. Kalau di sini ada mesin classifier, karena klasifikasi. Nah ini ya, ada nama, ada ranking, ada tahun, ada dia itu masuk apa enggak, masuk kemana kira-kira, yes atau yes or no gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Jadi kita akan mempelajari kelas yang belum ada, dia tuh masuk kemana gitu ya. Nah, jadi dari mesin classifier ini ada namanya testing. Data ini sudah dipelajari dengan classifier. Ini data testingnya kira-kira kayak gini. Nah, kita testing, ini dari classifier, dicobain ke testing data yang sudah ada ini. Nah, karena dibagi data tadi ya. Dicobain dengan data baru, gunakan data yang baru dengan atribut Jeff Profesor 4. Nah kalau di sini sesuai ya, gini dia itu masuk kemana gitu, yes atau no. Setelah dipelajari dari classifier ini, ternyata si dia itu masuk di yes. Nah jika rank sama dengan profesor atau umurnya lebih dari 6, maka dia masuk yes, nah, gitu ya. Nah, dan selebihnya ini adalah mesinnya, mesin pembangunnya, logiknya seperti itu. Nah, ketika ada data baru, ya sudah berarti dia masuk di yes, hasil daripada pemodelan classifier ini. Itu namanya klasifikasi. Nah, jadi mudah ya, membangun model klasifikasi itu mudah. Terus kita masuk bagian 3, bagaimana metode KNN.